Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Syukron Latif dari kelas 9A dengan nomor absen 19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar topik kerjasama dunia dan perkembangan berkelanjutan. Mari kita simak bersama. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih mengapa negara-negara di dunia itu saling bekerja sama? Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dapat menjelaskan keragaman lingkungan alam dan masyarakat dunia. 2. Dapat memahami dan menjelaskan tujuan pembangunan berkelanjutan. Serta 3. Dapat menguraikan perkembangan kerjasama dunia. Keragaman lingkungan alam dunia. 1. Bumi memiliki keragaman kondisi geografis, pegunungan, dataran rendah, pantai, dan gurun. 2. Iklim dan sumber daya alam berbeda di tiap wilayah. 3. Keanekaragaman ini mempengaruhi cara hidup masyarakat dan hubungan antar negara. Keragaman masyarakat dunia, tentunya hal ini dapat memicu yang menjadi adanya perbedaan di setiap lingkungan. Nah, berikut adalah contohnya. 1. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. 2. Sistem pemerintahan dan ekonomi yang beragam. 3. Keanekaragaman menjadi potensi dan tantangan dalam kerjasama dunia. Berikut adalah pengaruh keragaman kerjasama. 1. Saling melengkapi dalam kebutuhan sumber daya. 2. Mempengaruhi pola pandangan dan hubungan diplomasi. 3. Perbedaan ideologi dan budaya dapat menjadi tantangan kerjasama. Nah, dari pembahasan sebelumnya, apa sih yang bisa kita simpulkan dari pengertian kerjasama dunia itu? Kerjasama dunia adalah hubungan antar negara dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama. Bisa dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan. Berikut adalah bentuk kerjasama dunia. 1. Regional adalah bentuk kerjasama di satu kawasan tertentu. 2. Multilateral adalah bentuk kerjasama yang melibatkan banyak negara. Dan 3. Bilateral adalah kerjasama antara dua negara saja. Nah, berikutnya adalah contoh kerjasama dunia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 1. Di bidang politik, ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut juga dengan PBB. 2. Di bidang ekonomi, ada perdagangan bebas. Dan 3. Ada dalam bidang sosial dan budaya. Sebagai contohnya adalah pertukaran yang melibatkan antara pelajar. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa sih kerjasama dunia itu bisa terjadi? Nah, berikut adalah faktor pendorong kerjasama. 1. Kesamaan kepentingan politik dan keamanan. 2. Globalisasi. Dan ketiga adalah ketergantungan ekonomi. Jika ada faktor pendorong, tentunya ada faktor penghambat. Nah, berikut adalah faktor penghambat dari kerjasama. 1. Perbedaan ideologi dan kepentingan nasional. 2. Konflik antar negara. Dan yang ketiga adalah ketidakstabilan politik dalam negeri. Tujuan pembangunan berkelanjutan. 1. Agenda global untuk kesejahteraan dan keberlanjutan planet. 2. Menghapus kemiskinan dan kelaparan. 3. Kesehatan dan pendidikan berkualitas. 4. Kesetaraan gender dan pekerjaan layak. Selanjutnya, bagaimana sih peran negara dalam mewujudkan perkembangan berkelanjutan? 1. Mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 2. Meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi dan lingkungan. Dan 3. Mempromosikan inovasi untuk solusi global.
Nah, kita sebagai masyarakat juga bisa berperan dalam aspek perkembangan berkelanjutan juga loh. Nah, bagaimana caranya? 1. Menghemat energi dan menjaga lingkungan. 2. Mendukung produk lokal dan berkelanjutan. 3. Berpartisipasi dalam gerakan sosial dan kesadaran global. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, tentunya ada beberapa kesimpulan yang dapat kita peroleh. Jadi, apa saja sih kesimpulannya itu? Kerja sama dunia diperlukan untuk menghadapi tantangan global, dan perkembangan berkelanjutan menjadi arah pembangunan dunia yang lebih baik. Nah, saya mau mengajak kalian untuk bermain sedikit game nih, untuk melatih seberapa sih daya ingat kalian dalam mengingat materi yang barusan saya sampaikan. Pertanyaan 1. Apa faktor utama yang mendorong kerjasama antar negara? Nah, jawabannya adalah B. Kepentingan bersama. Pertanyaan 2. Berikut yang bukan merupakan bentuk kerjasama dunia adalah: jawaban dari pertanyaan 2 adalah D. Individual. Nah, ngomong-ngomong, kalian benar berapa nih antara soal 1 dan soal 2? Telah usai pembahasan seputar kerjasama dunia dan perkembangan berkelanjutan. Semoga kita dapat menyerap pengetahuan tersebut dan mempraktekkan hal-hal positifnya. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.